Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran Surat An-Nahl ayat 127 dan insya Allah langsung akan dibahas oleh guru kita yang insya Allah mudah-mudahan apapun yang disampaikan bisa berdampak kebaikan. Kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Mahbub Maafi, mohon maaf untuk bisa menjelaskan dan dengan tema yaitu dahsyatnya orang yang menahan amarah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dzil karami wal minnah, azimil ata'i war rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uth bis sunnati tahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi nikmat kepada kita semua. Salah satunya kita bisa berkumpul di sini ya, di dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini kelak termaktub dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi qari'ah sudah membacakan ayat Al-Quran yaitu surat An-Nahl ayat 127. Itu merupakan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim. Al-ayah. Bersabarlah wahai engkau Muhammad, dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan atau semata-mata pertolongan Allah atau ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau wahai Muhammad bersedih atas kekafiran mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap sabar terhadap perilaku atau penolakan atau kekafiran kaum kafir Quraisy pada saat itu. Perintah bersabar ini menunjukkan bahwa sabar atau menahan amarah, tidak menyikapi hal-hal yang buruk yang menimpanya dengan kemarahan, itu menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat mulia. Ini menunjukkan hal tersebut. Kenapa?
karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan bersabar itu pula itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya sabar, atau dengan kata lain bahwa sabar itu adalah bagian daripada menahan amarah kita. Sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, bersabarlah engkau walakal jannah katanya. Atau dengan kata lain, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau meluapkan kemarahanmu. Atau bisa dengan kata lain, bersabarlah engkau walakal jannah, niscaya kamu dapat surga. Ini menunjukkan betapa kesabaran, begitu juga termasuk mengendalikan emosi kita, itu adalah bentuk kesabaran, memiliki sesuatu yang dahsyat, memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan amarah atau bersikap sabar itu juga bisa menghindari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah riwayat juga dikatakan, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Itulah peran penting atau sesuatu yang sangat penting yang dapat kita peroleh dari menahan amarah kita atau bersikap sabar kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam konteks ini saja menurut saya, tetapi ada pesan penting yang ingin saya sampaikan di dalam hal ini adalah bahwa ternyata jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak tunggal. Tetapi ada banyak jalan, ada banyak cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menahan amarah kita. Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, seorang ulama dari kalangan madhab Maliki, pernah menyatakan, "Walaysat thariq ilallahi wahidan, wala kullul khair mustami'an fi tahajjudil lail, wa sardis siyam, wa ilmil halal, barit turuq ilaihi kathiratun wa abwabul khairi wasi'atun." Bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidaklah tunggal. Dan kebaikan bukan hanya sekedar sholat malam, berpuasa, terus berapa sering melakukan puasa, tahu halal haram, bukan cuman itu. Tetapi kebaikan itu sangat luas. Pintu-pintu wa abwabul khair wasi'atun, tetapi pintu-pintu kebaikan itu sangat luas. Lah, salah satu daripada kebaikan itu adalah menahan amarah. Karena dengan menahan amarah atau bersikap sabar, hal itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, niscaya engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Mahbub Ma'afi yang sudah memaparkan keilmuannya dengan ceramah berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 127 dengan tema dahsyatnya orang yang menahan amarah. Baik Ibu, jadi mulai hari ini Ibu jangan terlalu banyak amarah ya. Santai kayak di pantai. Slow kayak di pulau, yang penting urusan kita nggak kacau. Baik, saya pengen nanya ini, kira-kira ada yang ingin bertanya? Wah, ibu-ibunya kayaknya tadi udah banyak ilmunya dari guru-guru kita sebelumnya. Mungkin dari bapak-bapak, kita perlu tambahan ya Pak ya. Siapa yang ingin bertanya, coba tangannya mana? Ah, Bapak ini nih yang pakai sarung warna hijau. Ya, silakan yang pakai kacamata, Bapak siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra, jamaah Masjid Jami Darul Naim. Baik. Jadi begini Pak Ustadz, nungguin ya.
Ternyata seneng bercanda juga, Bab. Jadi gini Ustadz, kita kan sebagai laki-laki mungkin ada yang bekerja di kantoran Ustadz. Baik. Nah tadi dibilang marah itu boleh, kan gitu. Nah jadi pertanyaannya bagaimana cara meluapkan amarah yang baik terhadap atasan atau bawahan. Dan juga apa betul dengan berwudu terus amarah kita jadi hilang gitu Ustaz. Itu aja, terima kasih. Baik, cukup itu saja. Pak siapa tadi? Pak Indra. Pak Indra. Pasti Pak Indra nungguin jawabannya ya? Iya. Baik, langsung saja kepada guru kita, Kiai kita. Tafadol, Kiai. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Indra. Saya katakan bahwa marah memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu sudah ada, marah itu pasti ada. Pasti yang namanya hidup pasti ada kita mengalami marah. Cuman masalahnya kemudian yang menjadi persoalan itu adalah bukan marahnya sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengendalikan marah ketika misalnya sama anak buah. Sama kepada atau marah kepada bos atasan kita. Misalkan karena ada sebuah persoalan kemudian kita akhirnya bawanya itu mangkel istilahnya. Marah kepada kalau kepada bos kayaknya berat ya, biasanya kan nggak mungkin itu kan ya. Ya enggak? Ya enggak? Jadi pertanyaannya menurut saya nggak rasional juga kalau pada bos. Mana ada anak buah bisa berani marah? Ya paling dongkol itu kan. Lah kalau kepada bos ya dongkol-dongkol itu nggak apa-apa, tetapi menurut saya salah satu caranya istighfar juga itu. Ada juga kita berwudu itu bagian daripada upaya kita untuk meredakan amarah kita. Untuk meredakan. Ya, satu. Yang kedua, bagaimana kalau kemudian bersikap marah kepada anak buah kita. Ini adalah terkait dengan soal relasi dalam konteks ini kita sebagai bos. Ya, dan yang kita marahi adalah sebagai anak buah. Bos tidak salah memarahi anak buah. Tetapi cara marahnya itu harusnya dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang tak terkontrol gitu. Misalnya begini. Misalnya ada anak buahnya kita itu salah melakukan pekerjaan. Itu bukan kemudian kita bentak-bentak marah begitu ya. Enggak. Ya kan? Adalah Pak kita omongin halus-halus. Ya, kita kasih masukan yang halus-halus. Dengan bahasa yang halus. Dengan bahasa yang sopan. Bukan dengan bahasa yang bentak-bentak. Itu artinya apa? Anda gagal mengendalikan kemarahannya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita itu bisa bicara halus? Ya kan? Bagaimana kita agar bicara halus? Ini menurut saya perlu latihan, Pak. Perlu latihan menurut saya. Nggak bisa tiba-tiba kemudian langsung jadi orang yang baik begitu nggak mungkin. Itu perlu latihan gitu ya. Perlu kita latih gitu itu. Salah satu cara strateginya adalah ketika kita muncul amarah kita itu, kita langsung istighfar atau ambil wudu, baru kemudian ngomong kepada anak buah kita agar ngomongnya jadi lebih lembut lah, kira-kira lebih halus, lebih sopan gitu. Ini menurut saya penting. Kenapa? Karena memang kita itu sebenarnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu bersikap lemah lembut dalam segala hal kalau bisa itu. Dalam segala hal. Salah satu pesan Rasulullah SAW kepada Aisyah itu dikatakan ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan kata-kata yang kurang baik ya kepada Rasul, memberikan salam yang nggak baik, assalamualaikum katanya gitu. Aisyah radhiyallahu anha marah gitu kan, mutap-mutap lah gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Santai, pelan-pelan Aisyah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbur rifqa fil amri kulli, itu senang pada ya hal-hal apa? Senang yuhibbur rifqa. Allah Subhanahu wa taala itu senang bersikap lemah lembut dalam segala hal, menyenangi kelemah lembutan dalam segala hal. Ini penting menurut saya. Tetapi ini nggak bisa ujuk-ujuk. Perlu ada proses-proses yang harus kita lalui. Misalnya tadi itu cara mengungkapkan kemarahan kita kepada anak buah kita. Jangan langsung, oh kamu begini-begini, tidak. Tapi sebelum itu kita coba istighfar dulu. Kemudian kita ambil wudhu, baru setelah itu kita itu memberikan nasihat kepada anak buah kita. Mana titik-titik mana yang kita anggap salah ya. Sehingga nanti anak buah kita itu akan menerima apa yang kita omongkan atau nasihat kita dengan baik. Tetapi kalau diucapkan dengan kemarahan meskipun baik,
itu sama saja pasti nggak akan diterima, nggak akan didengar. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Gimana Bapak jawaban dari Kiai kita? Ya, terima kasih. Mungkin nanti saya akan ke rumahnya. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Apapun yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan ini bisa berdampak lebih baik ke depannya. Jangan yang namanya bos dimarah-marahin ya Pak ya. Takutnya besok langsung di SP keluar kerja. Iya, kata bosnya, apa saya yang dimarahin? Baik, terima kasih Kiai yang sudah memberikan pemaparan keilmuannya yaitu Kiai Haji Mahbub Maafi, dan tentunya buat para pemirsa yang ada di rumah tetap ngaji terus karena kita mau masuk di segmen ngaji nanti setelah yang satu ini. Jadi tolong dipersiapkan Al-Qur'annya, kita belajar ngaji, membetulkan mahrojnya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Insya Allah jangan kemana-mana, kembali lagi nanti di Cahaya Hati.